Halo Sobat Hidup, apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan saya Lucia Desi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Romo Jimmy Yohanes. Romo sekaligus aparat TNI Angkatan Darat. Seperti apa ya kisah perjalanan beliau? Yuk kita berbincang-bincang dengan beliau hari ini. Halo Romo Jimmy. Halo. Apa kabar? Kabarnya baik. Baik, Pokoknya ya? harus selalu baik lah. Selalu baik. Ya. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Siap. Boleh nggak ceritain pemirsa di rumah penasaran motivasinya jadi Romo apa ya? Motivasi jadi Romo ya? Motivasi jadi Romo itu motivasi awal itu hanya ingin terlihat gagah ya. Jadi kan kita kalau lihat pastor itu kan pakai jubah, itu kan kelihatannya gagah ya. Tapi itu biasanya itu motivasi awal ketika masih SMP gitu. Jadi setelah itu seiring berjalannya waktu, kita kan ada kegiatan-kegiatan, misalnya mengunjungi umat dalam live in dan segala macam. Di situ kita melihat bahwa ternyata kebutuhan pelayanan umat itu, kebutuhan pelayanan rohani itu tinggi sekali. Sehingga dari situ kemudian dari motivasi dangkal yang hanya mau terlihat gagah, berubahlah menjadi satu motivasi ingin membawa atau membantu umat-umat yang mau dekat dengan Tuhan itu supaya ada jembatannya itu para pastor gitu. Dulu sekolahnya di mana? Kalau saya pendidikan seminarnya ya, pendidikan seminarnya itu ya panjang lah ceritanya. Jadi tahun 2008 saya masuk SMP di Seminari Pius 12 Kisol. Itu di Manggarai Timur. Di Manggarai Timur. Di Flores, di NTT. Tetapi hanya 2 tahun. Oke. Karena ya para Romo menilai bahwa tidak sesuai kualifikasi untuk menjadi calon imam saat itu. Jadi kita kan waktu SMP itu masa-masa pencarian jati diri gitu. Jadi bolos, lalu bolos. Ya adalah pelanggaran-pelanggaran yang kita buat itu kan. Sehingga jadi nakal-nakalnya ya? Ya nakal-nakal yang kudus lah gitu, nakal yang kudus. Jadi sampai kelas 2 SMP lalu dikeluarkan. Nah, setelah itu saya keluar, masuk lagi di SMA Seminari Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Jadi dari sana setelah menyelesaikan studi SMA di Seminari Yohanes Paulus II Labuan Bajo, saya memilih menjadi imam projo Keuskupan Ruteng. Jadi imam projo Keuskupan Ruteng itu seminari tingginya di Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret Maumere. Baik. Kuliahnya S1-nya di Ledalero, Filsafat Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero Maumere juga ya. Ini tarekatnya apa Romo? Saya projo. Saya imam projo Keuskupan Ruteng. Baik. Ya. Jadi dulunya itu Romo dulu baru TNI atau TNI dulu baru Romo? Romo dulu baru jadi TNI. Jadi tujuan utama itu Romo. TNI itu bonus dari Tuhan itu ya. TNI itu bonus ya. Tapi ini enggak ini kan butuh totalitas nih dua-duanya. Ya. Gimana tuh menyeimbangkan? Kalau menurut saya dalam refleksi pribadi, antara TNI dan gereja itu bukan dua institusi yang punya tujuan yang berbeda ya. Sehingga kita harus, kalau bahasa orang itu kan menyeimbangkan antara kehidupan di tentara dan kehidupan seolah-olah antara kehidupan tentara dan kehidupan menggereja itu sesuatu yang bersifat kontradiksi kan. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, tentara sendiri kan punya satu tujuan luhur ya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Dan gereja juga saya kira menjaga dan ketertiban negara itu lewat cara yang berbeda dengan latihan-latihan rohani dan pembinaan kehidupan rohani. Jadi kalau ditanya gimana caranya menyeimbangkan itu, bagi saya sejak awal sebenarnya dua tugas itu sudah berjalan beriringan bersama dia. Gitu. Lalu prosesnya seperti apa tuh Romo untuk dari Romo kemudian menjadi anggota TNI? Prosesnya itu sebenarnya yang ditunjuk ya? Ditunjuk oleh keuskupan. Prosesnya itu sebenarnya itu dites juga nggak? Ya? Dites.
Iya, jadi seperti biasanya gitu ya. Sebenarnya gini, yang tahu proses itu sebenarnya Bapak Uskup ya. Bapak Uskup dengan ada dewan di keuskupan namanya Dewan Kuria. Jadi Dewan Kuria ini adalah orang-orang yang memiliki tugas khusus untuk memutuskan beberapa kebijakan penting di keuskupan, termasuk kebijakan-kebijakan menempatkan seorang imam itu bertugas di mana dalam kontrol dari uskup, dengan kontrol dari uskup. Lalu ketika saya ditabiskan menjadi diakon itu 3 hari sebelum masuk masa retret persiapan tabisan diakon, saya di WA sama Romo Vikjen Keuskupan Ruteng, namanya Romo Alphonse Segar. Beliau bilang, dia bilang begini, Frater, selamat menjalankan masa retret untuk persiapan tabisan diakon. Nanti setelah retret, setelah tabisan diakon, pulang ke keuskupan itu bawa dengan ijazah lengkap. Nah, pikiran saya kan, wah, ini saya baru ditabiskan langsung dikirim studi kemana kan gitu lah. Iya, betul. Wah, pikiran saya tuh, wah ini susah nanti ini kan kita harus belajar bahasa lagi. Dalam pikiran saya gitu. Sudah, setelah ditabisan diakon, saya menghadap. Nah, waktu itu pembagian SK kami. Nah, saya dipanggil sendiri sama Romo Vikjen. Masuk ke ruangan Romo Vikjen. Waktu itu Romo Vikjen bilang begini. Pertanyaan pertama yang membuat saya nggak bisa nolak tuh gini. Romo Vikjen bilang gini. Diakon taat kepada uskup? Itu kan pertanyaan yang tidak perlu jawaban lagi kan gitu untuk seorang imam gitu. Masa imam tidak taat kepada uskup? Nah, ketika saya bilang, ya Romo saya taat kepada uskup, langsung disodorkanlah kertas itu. Hasil sidang, Bapak Uskup dan Dewan Kuria, diakon diminta untuk melayani umat di lingkungan Angkatan Darat. Wah, itu sesuatu yang tidak pernah ada dalam pikiran saya. Oke. Ya. Tapi kebayangnya gimana tuh? Aduh. Pikiran saya itu satu aja. Wah, ini harus diet ketat ya. gitu itu. Pikiran Gitu saya pertama. ya. Pikiran saya. Karena kan seleksinya itu jasmani, lari 12 menit. Ada kriteria khusus ya? Iya, lari 12 menit. Fisiknya, psikologinya, mental ideologinya. Intelektual? Iya, intelektualnya itu kan cuma diseleksi gitu. Jadi kriterianya itu aja gitu. Dan harus masuk ke ininya mereka ya? Iya, jadi kriterianya itu sama dengan kriteria Seperti pada calon-calon pada umumnya. Jadi tidak ada karpet merah lah untuk nggak ada kami. karpet merah ya? Tidak ada karpet merah. Tidak diistimewakan? Tidak diistimewakan. Beneran? Benar. Ya. Wah, seru. Iya. Terus pernah kebayang nggak ada, ketika teman-teman yang di barak itu tahu, oh ternyata Romo ini, Jimmy ini Romo gitu. Iya. Lalu mereka gimana tuh? Sebenarnya mereka itu biasa aja. Tapi ya. mereka tahu dari awal udah tahu. Mereka tahu. Ada beberapa yang tahu. Kalau yang Nasrani, yang Katolik sama Protestan itu pasti tahu. Pasti tahu ya. Kalau yang nggak tahu gimana? Yang tidak tahu, tapi pelan-pelan mereka akan tahu. Yang membuat mereka agak asing ya, dan mereka merasa unik itu sebenarnya karena pastor itu tidak menikah gitu. Iya, betul. Itu yang jadi pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan buat dan mereka. mereka penasaran. Dan selalu diganggu-ganggu kan, gimana? Danton perwira kok nggak nikah gitu. Ya sudah, kita senyum saja ya, jangan diladenin. Tapi kalau ada pertanyaan itu terus jawabnya apa? Ya, kita selalu jawabnya ya yang normatif saja kan, bahwa dalam agama kami itu tugas pastor itu begini, melayani umat, lalu supaya pelayanan itu bisa secara total, ya kita juga harus banyak mengorbankan sesuatu, termasuk kita tidak menikah. Itu selalu itu jawaban. Hanya kan di barak itu kan selalu jadi bahan lelucon ya, bahan candaan mereka. Bercandanya gimana, Romo? Iya, banyak lah. Boleh dong spill sedikit. Jangan di-spill lah. Nanti dikiranya penistaan agama lagi. Padahal kita iya sih, jangan. Sensitif takutnya ya. Iya. Oke. Lalu dari teman-teman yang di sana itu ada yang curhat nggak konseling gitu. Lo tahu ini Romo berarti bisa dong aku curhat atau nggak konseling gitu. Iya. Rata-rata begitu nggak? Jadi kan memang tugas utama kami itu. Dan
mendampingi ya, Ya, berarti ya, sekali. secara rohani kan? Ya, secara rohani. Seperti apa tuh? Pendampingan secara, jadi yang orang pikirkan selama ini kan tentara itu ngurus perang. Betul. Tapi mereka tidak melihat sisi lain dari tentara, bagaimana kehidupan berkeluarga mereka, lalu bagaimana relasi sosial mereka. Itu semua adalah suatu tugas yang berat. Tugas yang berat. Kita kan berpikir bahwa di dalam tentara itu hanya operasi berkaitan dengan perang. Padahal ada juga operasi selain perang gitu. Dan Apa tuh? kami misalnya itu kan banyak, misalnya bantuan-bantuan terhadap ketika ada bencana alam dan segala macam, itu kan banyak. Dan supaya mereka bisa punya pelayanan yang total, sejauh pengalaman saya di tentara ya, udah 6 bulan berjalan ini, itu hal pertama itu adalah mereka punya ketenangan batin. Betul. Punya Setuju ketenangan batin sih. ya. Jadi kalau di rumah beres, lalu urusan di kantor juga beres, maka dengan sendirinya pasti pengabdian mereka untuk negara ini pasti akan total. Gitu. Betul, Ya. betul. Jadi memang mendampingi ya supaya Ya, tenang gitu ya, ya. gitu. Ada masalah apa dicurhatin, kasih solusi. Ya gitu. Tapi solusinya dari perspektif tentara juga supaya betul. lebih tepat sasar kan. Salah satu contohnya mau jelasin dong. Sedikit aja. Sedikit aja. Kan seperti apa? Supaya tahu gambarannya seperti apa sih. Seperti apa, Kadang-kadang kita bertanya-tanya loh. Romo ini ditugaskan di TNI itu tugasnya apa aja gitu. Iya, iya, ya kan iya. tadi selain pendamping rohani, untuk konseling, terus Iya. ketenangan batin Iya. ya. Nah apa? Contoh paling konkret itu misalnya soal kehidupan berkeluarga ya. Tentara itu kan selalu siap sedia dalam tugas. Jadi hari ini hari ini dia nikah nih. Hari ini dia nikah, tiba-tiba turun sprint, harus tugas ke misalnya ke Papua atau kemana gitu, ya dia harus jalan gitu. Dan kemudian dia akan berada jauh dengan keluarganya kan. Padahal itu adalah keluarga yang dia sudah rindu-rindukan untuk dia mulai kan bahtera rumah tangga dengan istrinya. Tiba-tiba sprint turun, ya negara memanggil, maka Ibu Pertiwi memanggil, ya mau tidak mau harus sudah langsung bertugas. Dan di situ kan pasti ada suatu kegelisahan juga ya, juga bagaimana keluarga saya baru dimulai tapi sudah begini dan segala macam. Dan pada titik itu kalau mereka tidak diberikan konseling yang tepat, diberikan pendekatan yang tepat, itu nanti bisa tidak fokus ya dalam penugasan. Makanya dalam setiap penugasan tentara itu selalu ada Pak Bintal, kami bilang itu perwira Bintal, pembinaan mental, supaya mental prajurit itu tetap terjaga selama tugas. Gitu. Berarti selain tadi juga bukan Akmil ya? Bukan. Apa ya tadi? SEPAPK, jadi Sekolah SEPAPK. Perwira Prajurit Karir. Itu ya kualifikasinya tadi ya? S1. Oh S1. S1. Jadi pendidikan perwira itu ada 2. Dari Akmil, itu yang 4 tahun, ada 3. Akmil, 4 tahun. Lalu Sekolah Perwira Prajurit Karir, kita yang dari S1. Lalu ada namanya Secapa, itu dari Bintara, Sekolah Perwira gitu. Oke. Butuh berapa lama Romo kalau untuk ambil yang tadi? Kalau kami kemarin SEPAPK ya? Ya, SEPAPK. Itu pendidikan pertamanya dikmanya itu 3 bulan. Itu di Magelang. Di Magelang juga, di dalam kompleks Akmil. Lalu setelah itu saya masuk korps namanya Infanteri. Infanteri itu satuan tempurnya Angkatan Darat, pasukan pejalan kaki. Ya, jadi saya masuknya infanteri, itu pendidikannya 3 bulan juga di Cipatat, Bandung. Ya. Oh ya, Cipatat Bandung ya. Ya, Di Bandung. Tahu saya Secapa juga di Bandung ya. Ya kan? ya. Betul ya. Seru sih, menarik banget ya. Siap. Jadi bingung nih mau nanya apa. Ini karena sama-sama dari Menteng. Oh gitu ya. Iya, betul. Parokinya sama ya, Mo ya. Iya. Jadi ini umat mewawancarai pastornya gitu ya. Gitu, betul. Iya. Dilantik kapan? Saya dilantik menjadi